Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan semangat untuk terus belajar. Oke, sebelumnya sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, siapa di sini yang mau memimpin doa? Saya, Bu. Oke, silahkan Nabila. Mari teman-teman sebelum belajar untuk dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Cukup. Baik, terima kasih Nabila. Alhamdulillah sudah berdoa. Nah, sekarang Ibu mau lihat di sini kira-kira siapa sih yang nggak hadir hari ini. Ibu presensi dulu ya. Oke. Yang pertama ada Fadia. Hadir, Bu. Oke, terus Moza. Hadir, Bu. Ya, terus Cindy. Hadir, Bu. Oke, terakhir Nabila. Hadir, Bu. Oke, alhamdulillah semuanya hadir. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan materi yang sebelumnya. Coba ada yang masih ingat nggak kemarin kita belajar tentang apa? Tentang peredaran darah manusia, Bu. Iya betul, tentang peredaran darah manusia. Nah, semoga teman-teman di sini yang lainnya anak-anakku juga masih ingat ya tentang peredaran darah manusia. Nah, pada kesempatan hari ini, karena kemarin udah belajar tentang manusia, nah sekarang kita akan belajar tentang hewan. Kira-kira hewan itu juga mengalami siklus atau sistem peredaran darah tidak ya? Ada, Bu, soalnya kan hewan juga punya darah. Oke, benar sekali Cindy. Jadi pada hewan dan manusia itu ada sistem peredaran darah. Agar anak-anakku semuanya semangat, kita nyanyi dulu ya. Kita akan nyanyi lagu Aku Anak Sehat ya, potongan lagu dari potongan lagu tersebut. Yuk, udah pada tahu kan ya liriknya? Insya Allah, Bu, tahu. Oke, yuk. 1, 2, 3. Aku anak sehat, tubuhku kuat, karena ibuku rajin dan cermat. Semasa aku bayi selalu diberi ASI, makanan bergizi dan imunisasi. Yeay. Alhamdulillah, semangat ya anak-anakku semua. Nah, jadi badan yang sehat dan badan yang kuat itu bisa dipengaruhi oleh peredaran darah atau sistem peredaran darah kita yang lancar seperti itu. Nah, makanya hari ini kita akan mempelajari tentang sistem peredaran darah. Namun berbeda dari yang kemarin, karena kemarin kita membahas peredaran pada manusia, sekarang kita akan membahas pada hewan. Seperti itu ya. Nah, kira-kira peredaran darah manusia dan hewan itu sama nggak ya? Mungkin sama, Bu. Organnya juga sama seperti manusia. Oke, bisa jadi ya. Untuk mempelajari sistem peredaran darah pada hewan di sekitar, yaitu burung, Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Nanti masing-masing kelompok berisi 2 orang, beranggotakan 2 orang. Nanti Ibu bagi ya, Fadia sama Moza itu kelompok 1, lalu Cindy sama Nabila itu kelompok 2. Nanti kalian akan membahas tentang sistem peredaran darah burung. Nanti mengamati dulu materi pada video pembelajaran di sini, lalu dikerjakan LKK-nya. Seperti itu ya. Baik, Bu. Nah, video pembelajarannya sudah disimak ya anak-anak ya, sudah dicermati. Nah, sekarang waktunya kalian berdiskusi. Nah, nanti mengajukan ke kakaknya di sini ya. Baik, Bu. Dia kelompok 1 ya, ada Fadia dan Moza. Silahkan berdiskusi tentang peredaran darah pada burung ya. Nanti dikerjakan di LKK-nya.
Baik, Bu. Yuk kita mulai diskusinya. Yuk, Ada apa saja ya organnya? kalau yang aku amati ada jantung dan pembuluh darah. Iya benar Fadia, ada paru-paru juga yang terlibat di jalur peredaran darahnya. Iya mas, aku setuju. Terus fungsinya kira-kira sama nggak ya? Aku kurang tahu. Coba yuk cari di internet. Iya nih, aku nemu ternyata fungsinya sama kok seperti organ pada manusia. Wah, iya benar, organnya sama ya. Ada jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Iya mas, terus peredaran darahnya bagaimana ya? Soalnya diamati pada gambar kok hampir sama seperti pada manusia. Iya, aku nemu ternyata memang alurnya sama. Ada peredaran darah besar dan kecil juga. Coba sini aku lihat. Oh iya, alurnya sama. Ya seperti manusia. Iya benar Fadia. Oke, kalau gitu kita tulis yuk hasil diskusinya. Yuk, ini juga diminta untuk gambar peredaran darahnya. Aku yang menggambar ya. Iya boleh. Oke, apakah kelompok 1 ada yang ingin ditanyakan? Iya Bu, mau tanya berarti peredaran darah burung dan manusia sama ya Bu? Iya, jadi burung dan manusia itu memiliki sistem peredaran darah yang sama karena dalam peredarannya burung itu melibatkan pembuluh darah seperti itu. Jadi mereka sama-sama mengalami sistem peredaran darah tertutup seperti itu. Ya alhamdulillah Zah, jawaban kita benar. Nah, jadi jawaban kalian sudah benar. Nanti kelompok 1 bisa mempresentasikan hasilnya ya. Jadi benar sekali tadi peredaran darah burung itu merupakan peredaran darah tertutup seperti pada peredaran darah manusia. Jangan lupa nanti hasil diskusinya dituliskan di lembar pengerjaan ya. Nanti gambarnya juga jangan lupa digambar lalu nanti dipresentasikan seperti itu. Baik Bu. Bagaimana anak-anak? Apakah diskusinya sudah selesai? Sudah, Bu. Ya, baik, silahkan kalau sudah hadap ke sini untuk mempresentasikan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Kira-kira nih di sini siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Kelompok 1 Bu. Oke, boleh. Silahkan kelompok 1. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusinya. Organ pada peredaran darah burung antara lain 1. Jantung, fungsinya memompa darah ke seluruh tubuh. 2. Pembuluh darah, fungsinya tempat mengalirnya darah jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. 3. Paru-paru, fungsinya sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Oke, selanjutnya. Nah ini gambaran peredaran darah. Jadi burung ini terdapat peredaran darah kecil dan besar. Peredaran darah kecil melalui bilik kanan, paru-paru, serambi kiri. Dilanjutkan dengan peredaran darah besar yaitu bilik kiri. Tubuh burung serambi kanan melalui alur peredaran darah tersebut sama seperti pada manusia. Sekian presentasi dari kami. Oke, sip anak-anak dari kelompok 1. Kita beri tepuk tangan dulu kepada kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, kira-kira dari kelompok 2 nih, jawabannya sama atau berbeda? Sama Bu. Oke, sama ya. Nah, baik anak-anak, untuk mengetahui nih tadi jawaban kalian betul atau tidak, kita simak video bersama ya. Kita melanjutkan video yang tadi. Nah, kira-kira jawaban kalian sudah benar atau belum? Sudah Bu. Oke, berarti jawabannya sudah sesuai sama yang di video tadi ya. Jadi peredaran darah pada burung itu sama seperti kita manusia. Jadi mengapa sama? Karena peredaran darah pada burung itu
merupakan peredaran darah tutup, yaitu peredaran darah yang melalui pembuluh darah. Jadi darahnya itu mengalir melalui pembuluh darah. Nah, pada hewan ada juga peredaran darah terbuka, yaitu peredaran darah yang tidak selalu melewati pembuluh darah. Jadi darah dari jantung itu disalurkan atau mengalir ke rongga tubuh seperti itu. Contohnya ada udang, ada belalang, itu merupakan hewan yang menggunakan sistem peredaran darah terbuka. Sampai sini apakah sudah paham anak-anak? Paham, Bu. Alhamdulillah, sip. Nah, tentang peredaran darah sudah ya. Terus agar aliran darah kita itu lancar, kita dan sehat, itu kita juga harus merasa senang atau harus mencari hiburan. Nah, salah satu hiburannya adalah dengan berpantun. Nah, kalian tahu kan jadi di kartun Upin dan Ipin? Tahu, Bu. Oke, udah tahu ya. Nah, dia kan suka berpantun nih. Nah, untuk itu kita akan belajar tentang pantun. Nah, Bu berikan contoh pantun ya, seperti ini. Membacanya menggunakan sedikit nada. Monyet pertama mencari kutu. Kutu dimakan monyet kedua. Rajinlah engkau membaca buku, karena buku adalah jendela dunia. Nah, nanti anak-anak simak pantun di sini, lalu mencari konsep atau materi dalam pantun yang kalian cermati tadi. Kira-kira dari anak-anakku ini, adakah yang tahu ciri-ciri pantun? Belum, Bu. Oke, nah karena belum tahu ya, sekarang kita amati salah satu pantun di video pembelajaran ini. Nanti Ibu tunjukkan, lalu nanti dicermati bersama. Nanti pantunnya juga ada di bahan ajar ya, nanti silahkan dibuka lalu diamati kira-kira cirinya apa saja, seperti itu. Nanti silahkan diskusi bersama kelompoknya masing-masing. Siapa anak-anak? Siap, Bu. Nah, sekarang ini kelompok 2 ya, ada Sidi dan ada Nabila. Nanti kalian berdiskusi tentang pantun. Seperti tadi yang pantun ada di sini bahan ajar dan video pembelajaran tadi diamati, dicermati, nanti disusun ciri-ciri pantunnya seperti apa, lalu bagiannya seperti apa. Baik, Bu. Yuk kita coba amati pantun itu. Iya, yuk. Kalau dari jumlah barisnya ada 4 baris dan dalam 1 bait. Iya benar, untuk suku katanya tiap baris kita hitung yuk. Iya sih. Ada yang 8 dan ada 12, Nap. Berarti jumlah suku kata tiap barisnya 8 sampai 12 ya, Nap. Iya benar sekali Sin. Kalau diamati di akhir tiap kalimat dari kalimat 1 dan 3, lalu 2 dan 4 memiliki akhiran yang sama. Tandanya apa ya berarti? Coba aku cari di internet ya, Nap. Itu namanya sebuah pantun memiliki sajak A, B, A, B. Walah begitu Sin. Oke, kita tulis dulu yuk hasil diskusi kita. Oke, Nap. Oh iya, kita harus buat pantun dengan teman badan sehat. Nih kira-kira gimana ya? Kalau tentang ajakan untuk banyak minum air putih bagaimana? Iya boleh, Nap. Mungkin isinya bisa jangan kurang air putih, nanti badan jadi lemas. Wah iya Sin. Untuk isinya ya, kalau sampirannya kacang asin, kacang gurih, pergi ke pasar beli emas. Bagaimana? Aku mencari akhiran kalimat yang mirip-mirip. Iya, Nap. Sip. Aku setuju. Itu sudah bagus. Aku tuliskan di lembar pengerjaan ya. Nah, bagaimana anak-anak dari kelompok 2, apakah ada kendala? Tidak ada, Bu. Kami sudah selesai. Sip, hebat sekali kelompok 2. Nanti jangan lupa dituliskan di lembar pengerjaan, lalu nanti dipresentasikan ya. Ya, Ibu. Baik anak-anak, apakah diskusinya sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, karena tadi sudah kelompok 1 ya yang presentasi, sekarang giliran kelompok 2. Silahkan kelompok 2. Baik, Bu.
Ciri-ciri pantun adalah 1. Pantun bersajak AB-AB. 2. Satu bait terdiri atas 4 baris. 3. Tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Nah, untuk contoh pantunnya adalah kacang asin, kacang gurih. Pergi ke pasar membeli emas, jangan kurang air putih, nanti tubuh jadi lemas. Nah, dalam pantun ada 2 bagian, yaitu sampiran dan isi. Sampiran adalah bagian pembuka pantun. Biasanya tidak ada hubungan dengan isi pantun, terletak pada baris pertama dan kedua. Isi pantun adalah makna utama pantun yang berisi pesan yang diungkapkan penulis, terletak pada baris ketiga dan keempat. Sekian presentasi dari kami. Oke, baik. Sip, hebat sekali kelompok 2. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, itu tadi ya. Apakah jawaban kelompok 1 sama seperti kelompok 2? Sama, Bu. Oke, seperti itu ya. Nah, Ibu beri tambahan lagi. Jadi dalam pantun selain tadi ya, jadi ciri yang disebutkan sudah benar ya. Tadi ada yang bersajak AB-AB, terus jumlah suku kata dalam satu barisnya berapa, sudah benar ya, sudah tepat. Nah, tambahannya adalah dalam pantun itu ada beragam jenis. Nah, kalau berdasarkan siklus kehidupan atau usia, itu ada pantun anak-anak, pantun muda, dan pantun tua atau pantun orang tua. Nah, pantun anak-anak itu biasanya bersifat ceria, biasanya yang suasana yang menyenangkan seperti itu. Kalau yang pantun muda itu biasanya yang seperti hubungan percintaan atau yang merayu seperti itu. Nah, kalau pantun tua atau pantun orang tua itu berisi nasihat seperti itu. Itu tambahan dari materi pantun pada hari ini. Apakah sudah jelas anak-anak? Sudah, Bu. Oke, nanti misalkan masih ada yang belum jelas ditanyakan ya, atau bisa baca di bahan ajar. Semua materi ada di situ. Seperti itu. Tadi kita sudah belajar tentang berpantun ya, sudah jelas materinya. Nah, untuk menghibur atau mencari hiburan itu tidak hanya berpantun, kita juga bisa bernyanyi. Nah, tadi kita sudah menyanyikan lagu Aku Anak Sehat ya. Baik anak-anak, sebelum belajar mengenai tangga nada, kita bernyanyi dahulu. Kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Yuk kita mulai. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, terjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Nah, tentu dalam satu lagu itu memiliki tangga nada. Nah, apakah kalian tahu apa itu tangga nada? Belum, Bu. Oke, karena belum tahu, silahkan nanti simak video pembelajaran di sini. Lalu nanti diperhatikan materi atau konsep yang disebutkan dalam video pembelajaran ini. Begitu, mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Nah, anak-anak tadi video pembelajarannya sudah dicermati bersama ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apa itu tangga nada? Tangga nada itu urutan nada, Bu. Misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Iya, betul. Urutan nada itu disebut tangga nada. Untuk selanjutnya tadi di sini jenis tangga nada itu ada apa saja ya? Tangga nada dibagi 2, Bu. Ada mayor dan minor. Iya, betul sekali. Selanjutnya, apa sih tangga nada mayor itu? Tangga nada mayor adalah tangga nada yang susunan nada-nadanya biasanya diawali dan diakhiri nada do dan bersifat riang gembira. Iya, betul. Jadi kalau lagu bertangga nada mayor itu biasanya semangat yang sukacita seperti itu. Ibu beri tambahan ya. Nah, jarak antar
nadanya seperti yang ada pada video ini, yaitu ji jingah, jingah, seperti itu ya. Jadi cara menghafalnya seperti itu. Jadi kalau mayor jingah, jingah, seperti itu. Nah, kalau tangga nada minor nih, apa itu? Tangga nada minor adalah tangga nada yang susunan nada-nadanya biasanya diawali dan diakhiri nada la sama dengan A dan bersifat sedih. Iya, betul sekali. Nah, kalau minor itu yang bersifat sedih atau yang musiknya itu mendayu-dayu. Nah, jarak antar nadanya atau intervalnya itu adalah jingah, jingah, jiji, seperti itu ya. Oke, untuk kalian lebih memahami tentang tangga nada mayor dan minor, Ibu minta kalian untuk berdiskusi, untuk mengumpulkan lagu nasional ataupun lagu anak-anak yang kalian ketahui atau kalian bisa cari di internet atau bertanya dengan searching di internet seperti itu, nanti akan menentukan lagu yang bertangga nada mayor dan bertangga nada minor seperti itu. Apakah kalian sudah siap? Siap, Bu. Silahkan berdiskusi anak-anak. Apakah diskusinya sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Oke, sekarang Ibu mau tanya untuk contoh-contoh lagu yang bertangga nada mayor. Silahkan, Fadia. Contoh lagu bertangga nada mayor adalah Hari Merdeka dari Sabang sampai Merauke, Halu Halu Bandung, Maju Tak Gentar, dan Lihat Kebunku. Oke, sih benar ya. Jadi itu semua yang disebutkan tadi adalah lagu yang bersemangat, lagu yang sifatnya ceria seperti itu. Untuk selanjutnya lagu yang bertangga nada minor. Silahkan, Nabila. Contoh lagu bertangga nada minor adalah Subur, Anak Airku, Bintang Kejora, Bagi Menegri, dan Gugur Bunga. Ya, seperti itu ya. Jadi yang disebutkan Nabila tadi itu yang lagunya sedih, yang lagunya mendayu-dayu. Jadi kalau yang bersemangat itu mayor, yang mendayu-dayu atau yang sedih itu bertangga nada minor. Seperti itu. Nah, dari anak-anak ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak, Bu. Oke, sudah jelas semuanya ya. Nah, kira-kira hari ini pembelajarannya menyenangkan atau tidak? Menyenangkan, Bu. Oke, jika menyenangkan berarti harusnya materinya masuk ya. Harusnya kalian memahami materi dengan baik. Coba sekarang Ibu tanya. Hari ini kita belajar apa saja ya? Peredaran darah burung, Bu, merupakan peredaran darah yang melalui pembuluh sehingga sama seperti kita. Iya, sama seperti kita, yaitu peredaran darah tertutup. Setelah belajar peredaran darah, kita belajar apa lagi ya? Tentang pantun, Bu, ciri-ciri, bagiannya, dan jenisnya. Iya. Baik, tadi ada pantun, ada ciri-cirinya, bagiannya, dan dijelaskan tadi adalah jenis-jenis pantun. Nah, yang baru saja kita pelajari, apa nih? Tangga nada, Bu, ada tangga nada mayor dan minor. Iya, betul banget. Jadi ada tangga nada mayor untuk lagu yang bersemangat dan minor untuk lagu yang bersedih, seperti itu. Nah, karena sudah hampir selesai, Ibu akan berikan soal evaluasi pembelajaran. Nanti kalian kerjakan ya. Terus nanti Ibu nilai siapa yang belum tuntas. Nanti kalau misalkan belum tuntas, nanti mengerjakan soal remedial yang ada di bahan ajar yang Ibu berikan. Nanti kalau sudah tuntas, nanti mengerjakan soal pengayaan. Seperti itu ya anak-anak. Ya, Bu. Bu. Oke, nanti tugas diskusinya yang sudah dikerjakan nanti jangan lupa dikumpulkan ke Ibu juga. Seperti itu. Nah, anak-anak, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, alhamdulillah berarti sudah paham semuanya ya. Nah, untuk menutup pembelajaran hari ini kita tutup dengan berdoa. Siapa di sini yang mau memimpin doa penutup? Saya, Bu. Boleh, silahkan Cindy. Mari teman-teman kita sebelum pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah, sip. Terima kasih Cindy.
Nah, nanti pulangnya hati-hati ya. Lalu jangan lupa di rumah dipelajari kembali, dan jangan lupa kalau kita keluar rumah kita juga patuhi protokol kesehatan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan terus semangat untuk belajar. Ibu tutup dengan salam ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.